Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Wijaya Kusuma, PKB Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang di Medcom Subang YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana updating Kampung KB atau di websitenya kampungkb.bkkbn.go.id. Nah, banyak yang bertanya bagaimana sih cara update-nya, karena beberapa waktu yang lalu BKKBN Provinsi Jawa Barat itu melaksanakan workshop terkait tentang updating Kampung KB, karena banyak yang Kampung KB-nya itu belum diupdate teman-teman, gitu ya. Nah, makanya saya akan mencoba mentutorialkan lah ya sekilas tentang bagaimana cara mengupdate-nya. Baik, pertama kita harus beralih ke websitenya. Kita kunjungi websitenya, itu adalah kampungkb.bkkbn.go.id. Tampilannya seperti ini ya, tampilan website Kampung KB-nya. Oke. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah login. Kita klik login, ada tulisan login di pojok atas ya. Kita login. Tentunya kita harus sudah mempunyai user dan password yang sudah diberikan oleh admin dari provinsi ke kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau update, ya kita harus tahu dulu password dan usernya untuk login gitu ya. Saya contohkan, misalnya saya sudah punya user dan passwordnya desa binaan saya sendiri, yaitu Nyalindung 04, passwordnya ini gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan login ya. Nah, kalau sudah login, tampilan pertamanya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah manajemen Kampung KB. Di sini terlihat di sini kodenya 10556, nama Kampung KB Nyalindung, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Cisalak, Desa Darmaga. Kita bisa lihat secara detailnya. Kita klik detail ini teman-teman. Nah, setelah kita klik detail, di sini ada 3 bab yang harus kita update teman-teman. Satu, terkait tentang informasi Kampung KB. Kedua, laporan perkembangan. Nah, di laporan perkembangan itu ada 3 bab lagi, yaitu profil Kampung KB, profil penduduk, dan perkembangan program Bangga Kencana. Yang terakhir adalah bab intervensi atau kegiatan yang dilakukan di Kampung KB. Oke, kita akan membahas satu persatu teman-teman. Kita mulai dari informasi Kampung KB. Nah, di informasi Kampung KB ini, langkah yang harus kita lakukan adalah mengklik edit Kampung KB. Ini teman-teman ya, kita klik. Nah, ini silakan disesuaikan teman-teman. Nama kampungnya, terus tanggal pencanangannya gitu ya. Silakan diisi, terus ini juga silakan di checklist. Kalau misalnya ada yang lainnya, silakan di checklist juga. Tapi kalau misalnya tidak, cukup dengan 3 ini, silakan saja. Jadi disesuaikan teman-teman ya. Kampung KB teman-teman itu kriteria mana? Kriteria 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya 3-3-nya masuk, silakan dicari 3-3-nya. Tapi kalau misalnya Kampung KB saya hanya kriteria 1, peserta KB lebih rendah dari rata-rata desa misalnya gitu ya. Nah, silakan checklist yang ini. Tapi kalau misalnya ketiga-tiganya ini dianggap bahwa Kampung KB itu masuk ke dalam kriteria ketiga-tiganya, silakan diklik 3-3-nya. Berikutnya adalah gambaran umum. Seharusnya di sini diceritakan teman-teman tentang si desa Kampung KB yang tempatnya dia berada. Berceritalah teman-teman, bercerita di sini adalah datanya desa di mana, lokasinya di mana, misalnya kilometer dari kecamatan dan kabupaten itu berapa kilo gitu. Penduduknya bagaimana, silakan ini diisi secara lengkap gitu teman-teman. Nah, kalaupun mempunyai videonya, misalnya ada video profil nih dari Kampung KB ini, silakan dimasukkan, diklik di sini tanda video ini. Kalau misalnya ada gambar-gambarnya juga yang bagus-bagus gambarnya, silakan diklik yang gambar ini teman-teman. Kalau gambarnya silakan diklik yang ini, nanti pilih gambarnya. Nah, terus kalau misalnya yang video, silakan pilih ini. Kalau misalnya ada di akun YouTube, tinggal copy pastekan saja URL-nya teman-teman, gitu ya.
kalau misalnya yang sudah diupload di YouTube misalnya tentang profil si Kampung KB-nya gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Berikutnya kita bab yang lampiran teman-teman. Yang harus dimasukkan ada dua bab gambar. Pertama itu tentang gambar Kampung KB teman-teman. Nah, gambar Kampung KB ini seharusnya adalah gambar lokasi Kampung KB itu berada. Ini ya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja, jadi saya masukkan yang desa Darmaganya saja, kantor desanya. Tapi kalau misalnya yang bagusnya lagi, kalau misalnya si foto ini adalah foto lokasi Kampung KB-nya teman-teman. Misalnya itu gapura Kampung KB, atau juga tugu Kampung KB-nya, atau juga lokasinya memang seperti rumah data dan segala macamnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam gambar kampung. Dan di sebelahnya itu struktur kepengurusan teman-teman. Silakan teman-teman membuat struktur kepengurusannya. Contohnya seperti ini, misalnya diupload di sini, gitu ya. Tinggal pilih gambar, nanti upload. Kalau sudah, simpan. Pada yang hijau ini, ya, simpan. Oke, bab pertama sudah selesai teman-teman. Ya, bab pertama kita sudah selesai. Kita sekarang ke bab 2 tentang laporan perkembangan. Nah, laporan perkembangan ada 3 bab, yaitu pertama profil Kampung KB, yang kedua profil penduduk, yang ketiga itu perkembangan program Bangga Kencana. Kita harus update satu persatu teman-teman. Ya, saya contohkan misalnya di sini kita mulai dari profil Kampung KB. Caranya bagaimana? Tinggal klik yang ada di sini, tulisan update ini. Oke ya, klik update. Ininya harus diisi teman-teman, dilengkapi, maksudnya dipilih BKB-nya ada tidak. Nah, silakan di checklist. Kalau ada berarti ada, kalau tidak ada berarti tidak ada. Contoh seperti ini misalnya, tidak ada BKR misalnya di sini. Tapi kalau ada silakan checklist ada. Ini diisi semua teman-teman. Yang kedua berikutnya adalah pendukung Kampung KB-nya. Itu mendapatkan sumber dananya dari mana? Dari APBN, APBD, dana desa, swadaya masyarakat, donasi atau hibah, atau dari CSR. CSR itu dari perusahaan teman-teman ya. Misalnya perusahaan PT A misalnya menghibahkan kepada Kampung KB itu sekian puluh juta untuk pengembangan Kampung KB, itu dari CSR namanya. Nah, kalau misalnya ini ada semua, silakan dicek semuanya, silakan. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, dana desanya nggak ada, APBD nggak ada misalnya gitu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya teman-teman ya. Berikutnya kepengurusan Pokja Kampung KB, ada atau tidak Pokjanya? Ya, Kampung KB pasti ada Pokjanya dong ya, kita pasti pilih ada. Nah, SK-nya ada atau tidak? Ada. Kalau ada, jumlah anggota Pokjanya berapa orang? Silakan diisikan di sini. Nah, dari 11 orang ini yang sudah ikut pelatihan ada atau tidak? Kalau misalnya dia ada, silakan ada. Kalau tidak ada, silakan tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, kita wajib mengisi berapa orang yang sudah dilatih. Nah, 3 orang yang sudah dilatih ini latihannya apa? Tentang apa? Nah, di sini diisikan teman-teman. Saya contohkan misalnya di sini pelatihan program Kampung KB dan media informasi misalnya gitu ya. Oke, atau misalnya bisa ditambahkan oleh teman-teman apa pelatihan apa gitu ya, silakan diisikan oleh teman-teman, disesuaikan dengan pelatihan yang memang sudah diikuti oleh 3 orang ini. Nah, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah PLKB PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan. Ini wajib diisi, wajib diisi ya. Kalau misalnya tidak ada, ya silakan tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya dia ada, silakan ada PLKB yang mendampinginya misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya si PLKB dan PKB-nya tidak ada posisinya di sini, di desa ini, kita pilih tidak ada. Nah, nanti pertanyaannya diarahkan ke sini teman-teman. Diarahkan ke siapa? Nah, silakan tinggal memilih ini teman-teman. Disesuaikan saja ya. Saya memilihnya ada. Ya, memilih ada karena memang posisi PNS-nya ada di sini gitu. Ada sebagai pendamping, ada pengarah kegiatan. Gitu ya. Berikutnya regulasi dari pemerintahan daerah. Nah, ini wajib di checklist juga.
regulasinya itu dari mana kampung KB ini, dari kepala desa, dari camat, atau dari instruksi gubernur atau keputusan bupati wali kota, ada atau tidak. Kalau misalnya hanya ada SK dari kecamatan, silakan diceklis ke kecamatan gitu ya. Kalau misalnya SK-nya juga ada dari kepala desa, silakan diisi yang kepala desanya juga, diceklis. Berikutnya rencana kegiatan masyarakat, ada atau tidak rencana nih program kerja gitu ya, program kerjanya. Nah, kalau misalnya jawabannya ada, kita punya kewajiban untuk mengupload program kerja dari Pokja Kampung KB ini. Caranya gimana? Caranya tinggal klik browse. Nah, karena ini desanya Desa Darmaga, saya akan masukkan filenya yang Desa Darmaga. Saya sudah siapkan di sini filenya. Nah, ini ya, program kerja KKBP. Ini sudah masuk. Berikutnya penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan. Ada atau tidak ada? Kalau ada, silakan ini dipilih, di checklist ya. Kita pasti mengelola datanya itu pasti dari PK ya, dari PK, potensi desa juga bisa ya. Kalau kita mempergunakan datanya, kalau misalnya data sektoral, misalnya dari dinas-dinas lain selain dari data BKKBN, misalnya dari data BPS dan segala macamnya, bisa di data sektoral. Nah, kalau data rutin BKKBN, misalnya kalau misalnya ada data yang rutin dari BKKBN kita kelola, kita pergunakan untuk perencanaan dan evaluasi, silakan di checklist. Tapi kalau tidak ada, ini dilepas saja, jangan di checklist ya. Oke, berikutnya mekanisme operasional, make-up-nya. Dia punya rapat perencanaan kegiatan atau tidak si kampung KB ini? Kalau ada, silakan dipilih frekuensinya. Biasanya kalau rapat perencanaan itu kan di awal ya, per tahunan biasanya. Tapi kalau misalnya ada juga, kalau misalnya tribulan, semester, bisa juga disesuaikan saja dengan memang kondisi yang ada di kampung KB yang punya kita ini, gitu ya. Kalau saya memilihnya tahunan, karena biasanya rapat perencanaan kegiatan itu diawali saat tahun pertama, gitu, atau di bulan pertama di setiap tahunnya. Ini juga rapat koordinasi dengan dinas terkait pendukung kegiatan, ada atau tidak. Kalau ada frekuensinya, silakan dipilih juga, ya. Sosialisasi kegiatannya juga, monitoring evaluasi atau monitnya, dan terakhir pelaporan kegiatannya, bulanankah, mingguankah, semesterankah, atau bagaimana, silahkan disesuaikan. Kalau sudah, silahkan disimpan, ya. Itu yang pertama teman-teman, yang laporan perkembangannya ya. Nah, kalau sudah kita akan bisa lihat di sini hasilnya teman-teman. Contoh misalnya nih ya, yang sudah saya update tanggal 20 September 2023. Detailnya kita akan bisa lihat. Nah, ini yang tadi kita isi. Ya, yang kita isi tadi. Oke. Berikutnya kita beralih ke menu selanjutnya. Yaitu tentang profil penduduk. Nah, profil penduduk juga sama teman-teman. Pas kita klik profil penduduknya, kita harus klik update-nya. Update. Nah, di sini yang harus kita isi adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin. Ini silakan diisi teman-teman. Perempuannya atau wanitanya berapa, prianya berapa, golongan usianya 0 sampai 4 berapa, 5 sampai 9 sampai dengan 75 plus, ini harus diisi oleh kita. Lalu berikutnya adalah jumlah profil keluarganya. Pasangan usia suburnya ada berapa dari total penduduk yang tadi teman-teman, dari total yang sudah kita input di sini ya. Nih, yang berstatus sebagai PUS itu berapa? Misalnya saya isikan di sini 107 ya. Lalu jumlah keluarganya ada berapa totalnya? Jumlah remajanya berapa? Jumlah balitanya berapa? Jumlah memiliki remajanya berapa? Lansianya juga berapa? Ini akan berhubungan nanti dengan bab berikutnya terkait tentang keikutsertaan dalam Poktan, BKR, BKB, BKL, UPPKA, dan PIKR.
Gitu ini teman-teman nih, yang akan bersangkutan nanti di bab berikutnya. Kalau ini sudah diisi semua, silakan di update. Klik update yang di bawah ini yang hijau. Oke, sudah selesai yang itu ya. Lalu kita beralih ke bab ketiga, yaitu tentang perkembangan program Bangga Kencana. Sama juga, pas kita klik program atau perkembangan program Bangga Kencana, kita pilih update. Nah, seperti yang saya tadi bilang teman-teman, saya tadi BKB-nya itu menginput 63 ya, 63 yang mempunyai balita. Nah, di sini yang kita isikan di sini adalah yang ikut serta dalam program BKB-nya teman-teman. Jadi jumlah keluarga dari 63 jumlah keluarga yang ikut serta dalam BKB-nya itu berapa keluarga? Ini ya. Nah, BKR-nya juga demikian. Jumlah sasarannya itu ada 121. Yang ikut serta aktifnya berapa? PKL-nya, UPPKA-nya, PIK-R-nya atau Pusat Informasi Konseling Remajanya disesuaikan. Lalu bab keduanya jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi, teman-teman ya. Dari 107 yang tadi yang diinput di bab yang sudah terlewat tadi, itu ada 107 PUS-nya teman-teman. Nah, dari 107 PUS ini yang menggunakan IUD itu berapa? MOW berapa? MOP berapa? Kondom, implan, suntik, pil berapa? Diisikan, nanti akan secara otomatis terhitung otomatis. Nah, berikutnya adalah jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi. Dari 107 itu berapa yang hamil? Ya, karena hamil tidak mempergunakan kontrasepsi itu karena dia hamil, karena dia ingin anak segera, karena ingin anak tapi ditunda, karena tidak ingin anak lagi. Silakan diisi di sini. Jumlahnya akan terhitung otomatis. Jumlahnya akan sama 34 dengan 73. Ya, jumlahnya itu 107. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini memasukkan ternyata nggak sama dengan 107, itu tidak akan bisa di-set teman-teman. Maka teman-teman harus memperhatikan baik-baik jumlah ini, jumlah yang mempergunakan kontrasepsi dengan jumlah yang tidak mempergunakan kontrasepsi, jumlahnya harus sama dengan total PUS. Seperti ini, 34 dengan 73. Kalau di jumlah itu 107. Baru nanti bisa di-save teman-teman atau disimpan. Nah, yang terakhir, dari 930 jiwa di kampung ini yang menggunakan BPJS itu berapa orang? Silahkan diisi oleh kita di sini. Sudah, tinggal klik nanti simpan di sini. Karena ini yang sudah datanya yang sudah diupdate teman-teman, jadi tulisannya update. Tapi kalau misalnya kita baru pertama kali mengupdate-nya, di sini tetap tampilannya simpan. Kita klik ini ya, update, sudah selesai teman-teman. Ini untuk laporan perkembangan bab yang pertamanya. Ya, nah ini yang perkembangan. Nah, kita bisa lihat di sini update terakhir dari aplikasi kampungkb.bkkbn.go.id ini tanggal berapa? Ini update terakhirnya tanggal 20 tanggal 20 bulan 9 2023 tanggal 9 tanggal 9 ya. Nah, ini tanggalnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini update terakhirnya. Nah, kalau kita ingin melihat hasilnya, tinggal klik detail saja. Yang tadi hasilnya yang kita input tadi. Nah, ini yang tadi kita input. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu adalah laporan perkembangan dari si Kampung KB ini, teman-teman. Dari profilnya, profil Kampung KB-nya, profil penduduknya, dan perkembangan program Bangga Kencananya. Yang terakhir adalah kita harus update intervensinya. Intervensinya ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung KB. Apa saja yang kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB, kita harus isikan teman-teman. Minimal 1 bulan 1 kali kita menginput kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Kampung KB, gitu ya. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Contoh misalnya di sini tanggal 8 bulan 4 ya.
kalau nggak salah ini tanggal 8 bulan 4 atau 4 Agustus kali ya. Oh nggak mungkin 4 Agustus ya. Iya 4 Agustus ya. 4 Agustus 2023 itu kita melaksanakan kegiatan kerja bakti bebersih kampung. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti akan menambah kegiatan, tinggal tambah saya di sini teman-teman. Tinggal tambah ya. Tinggal klik tambah ini, nanti silakan diisi kegiatan ini. Nah, supaya nggak ribet, saya akan contohkan yang sudah yang sudah saya input saja intervensinya. Kita edit lagi ya. Nah ini contoh misalnya yang pertama itu ceritakan tentang kegiatan intervensi yang dilakukan. Judul kegiatannya apa? Silakan diisi teman-teman. Terus tanggal kegiatannya silakan juga diisi ya. Tanggal kegiatannya silakan diisi. Terus juga tempatnya di mana. Lalu deskripsinya juga diceritakan kegiatan itu tentang apa. Biasanya di sini itu isinya itu adalah 5W1H tentang kegiatan itu. Nah ya, silakan diceritakan bla 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 gitu ya. Saya contohkan seperti ini, kegiatan bebersih Jumat bersih kembali dilaksanakan di wilayah Kampung KB Nyalindu, Desa Darmaga, Kecamatan Jalijaga pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2003 dipantau oleh kami. Kegiatan di sana bla ini silakan diisikan cerita tentang kegiatan yang kita lakukan. Ini sebagai contoh saja. Kalau ada fotonya, silakan klik tanda foto ini teman-teman. Ya, kalau mau memasukkan fotonya. Kalau mau memasukkan videonya dari YouTube, silakan linknya di copy di sini. Jadi tinggal klik yang video ini, silakan masuknya URL dari YouTube-nya. Insert video. Nanti akan tampil otomatis, dia tampil di sini. Itu teman-teman. Oke. Berikutnya ke step keduanya, tambahkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatan ini masuknya dalam sesi apa? Dalam sesi kegiatan bidang apa? Dari judulnya saja, kerja bakti bebersih kampung, berarti tentang lingkungan. Makanya kita pilih di sini pembinaan lingkungan. Kategorinya, nah silakan nanti kita tinggal klik di sini teman-teman. Itu ada ini. Tinggal pilih saja sih, gitu ya. Nah, peserta kegiatan siapa? Peserta kegiatannya, peserta kegiatannya itu seluruh penduduk. Bisa kita klik ya. Misalnya dia ada push yang ikut serta, silakan klik push. Kalau ada remaja yang ikut serta, silakan klik remaja. Tapi kalau misalnya hanya push dan remaja saja, silakan yang yang di bloknya itu silakan diklik saja ini ya. Nah, gitu diklik saja, gitu ya. Berikutnya instansi yang terkait yang ikut serta dalam kegiatan ini itu instansi mana saja. Saya contohkan di sini ya. Saya hapus dulu ya. Nah, instansinya apa saja misalnya? Instansinya PA misalnya gitu ya, atau dinas PP dan PA. Nah, terus ada dari misalnya kesehatan. Tinggal kita ketik kesehatan, dia akan muncul dinas kesehatan. Kita pilih. Terus kalau misalnya yang hadirnya siapa lagi? Misalnya yang hadirnya itu dari Kominfo, dinas Kominfo, ya kita pilih dengan dinas Kominfo. Tapi kalau misalnya yang hadirnya hanya dari dinas PP dan PA saja, ya silakan satu saja. Tapi kalau misalnya banyak dinas, silakan dipilih kira-kira dinas-dinas apa saja yang ikut serta dalam kegiatan ini. Itu teman-teman ya. Paham ya? Oke, berikutnya, nah kita diwajibkan mengupload gambar dari kegiatan ini. Nah, saya perlu garis bawahi teman-teman, gambarnya itu minimal 2 gambar, tidak boleh 1 gambar. Kalau 1 gambar, dia nanti akan ditolak untuk save-nya, untuk simpannya itu akan ditolak. Jadi minimal itu ada 2 gambar. Lebih bagus lagi kalau misalnya banyak gambarnya, misalnya foto-fotonya banyak gitu ya, ada 4 atau 5 gitu yang diupload, silakan. Nah, nanti juga gambarnya juga harus dikasih judul teman-teman, gitu ya, harus dikasih judul. Gambar pertama misalnya ini ya, saya contoh gini, tambah gambar, setelah pilih gambar, misalnya ini contoh ya. Nah, setelah dia masuk, kita harus kasih judul teman-teman. Kita judulnya apa misalnya? Kita kasih judul misalnya bebersih kampung gitu ya. Nah, pilih gambarnya, saya pilih gambarnya gitu ya. Kalau misalnya gambar jelek, silakan delete saja.
Nah, minimal gambarnya itu saya tekankan lagi, minimal 2 gambar teman-teman. Jadi minimal 2 foto, tidak boleh 1 foto. Kalau 1 foto dia akan ada warning di situ. Pas kita nyimpannya itu ada warning, gitu ya. Tinggal simpan. Nah, itu untuk intervensi teman-teman. Nah, ini kita sudah selesai pada tahap ini kita sudah selesai mengupdate tentang si data di kampung KB yang milik kita ini teman-teman. Kalau misalnya kita lihat detailnya, ininya akan tampil seperti ini, halaman depannya, terus laporan perkembangannya, ini ada update terakhirnya kapan, terus ini profilnya juga update-nya kapan, perkembangan program Bangga Kencananya kapan diupdate. Dan ini harusnya diupdate itu berkala teman-teman, sebulan sekali itu diupdate gitu ya. Kalau misalnya ada yang meninggal kan itu, kalau ada yang meninggal, ada yang lahiran, berarti kan jumlah penduduknya bertambah, wanita laki-lakinya bertambah gitu. Nah itu yang harus diupdate setiap berkala gitu ya, berkala setiap bulannya harus diupdate teman-teman, termasuk yang intervensinya. Intervensi itu setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampung KB ini ya kita masukkan. Itu mungkin teman-teman gambaran bagaimana kita updating kampungkb.bkkbn.go.id. Untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman bertanya, atau mungkin ada yang mau ditambahkan silakan di kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.